Tiba-tiba saja ada sebuah mobil sedan hitam sedang ugal-ugalan di jalan licin karena hujan. Sepertinya mobil itu tergelincir sesuatu di jalan, membuat keseimbangan mobil terganggu hingga membuat mobil melaju tidak tentu arah. Ternyata mobil itu mengarah pada halte bus dan telah siap menghantam Rini. Karena kebetulan Rini berada di pinggir sebelah kanan, tepat dari arah mobil itu datang. "Awas Rin!" teriak Gugun sambil menarik dengan keras dan memeluk erat Rini, berusaha lari untuk menghindari tabrakan dan melindungi Rini ke tempat yang lebih aman. Usahanya pun berhasil, Rini terselamatkan. Namun, tubuhnya bergetar karena ketakutan dan merasa kaget pada kejadian yang baru ia alami. Gugun pun terus menjaga Rini dalam dekapannya. Ia akan terus melindungi Rini. Ia tahu Rini sedang ketakutan dan kini ia berusaha untuk menenangkannya. "Gun, aku takut." "Tenang Rin, kamu tidak apa-apa kok. Ada aku di sini." Rini tidak menjawab apa-apa lagi. Ia juga tak terlalu kuat menahan rasa takutnya tentang kejadian tadi yang begitu mengejutkan. Di sisi lain jantungnya juga semakin berdetak kencang saat Gugun memeluk erat dan menenangkannya. Rasa hangat dan nyaman kini telah merasuki tubuhnya. Benar, kini ia sudah bisa menenangkannya, walau masih tetap ada rasa takut sedikit menyelimutinya. Tapi, semua itu terlihat hilang ketika Gugun ada di sampingnya. Ia merasa sangat dilindungi oleh Gugun. Semua itu dilakukan Gugun agar Rini merasa tenang dan tidak terlalu panik. Karena sungguh Rini selamat dari kecelakaan maut itu. Untung saja Gugun bisa bergerak cepat. Kalau tidak, ia tahu akan kehilangan pujaan hatinya, walaupun memang ia tidak pernah tahu tentang perasaan selama kurang lebih 70 hari. Awalnya ini hanya permainan yang dia usulkan, tapi entah kenapa ia menikmati dan ternyata ia memang jatuh cinta sesungguhnya kepada Rini. Bisa melindungi Rini itu memang sangat membuatnya bahagia. Ia tidak mau terpisah dengan Rini, apalagi harus melihat Rini tersakiti. Lebih baik ia yang tertabrak tadi ketimbang Rini yang harus jadi korban. Sungguh itu sangat membuatnya tak sanggup. Sampai saat bus itu tiba, mereka menaiki bus dan bergegas pulang. Rini yang masih terdiam turut mengikuti Gugun naik ke bus. Karena tanpa sadar, Rini masih ada dalam dekapan Gugun. Gugun tahu perasaan Rini, makanya ia hanya bisa terdiam dan menunggu supaya Rini bisa berbicara lagi kepadanya. Hari ke-99. Hari ini ulang tahun Gugun yang ke-23. Sejak beberapa hari yang lalu, Rini telah menyiapkan semuanya. Mulai dari kejutan dan hadiah telah ia persiapkan. Ia akan merayakan pergantian hari bersama Gugun di sebuah danau taman kota malam nanti. Ia sengaja hari ini menghindari Gugun dan berpura-pura tidak tahu bahwa besok hari ulang tahunnya Gugun. Saat jam pulang kampus, mereka menyempatkan diri duduk di taman hijau kampus sambil ngobrol-ngobrol. "Rin, ke toko buku yuk nanti." "Maaf ya Gun, aku nggak bisa, ada acara hari ini." "Tumben banget ada acara. Acara apaan? Kok aku nggak tahu?" "Pokoknya ada deh. Lagian kamu mau tahu banget." "Kamu kenapa sih jutek banget sama aku? Dari tadi pagi sikapnya dingin banget. Nggak kayak biasanya. Lagi ada masalah ya?" "Nggak." "Tuh, ada yang salah ya sama aku?" Sambil menatap dan menengok ke arah Rini. "Nggak ada Gun, udah deh. Oh iya, ingat nggak? Besok hari apa dan tanggal berapa?" "Hari Rabu tanggal 23. Sebenarnya Rini tahu kode itu. Gugun mencoba mengingatkan bahwa esok adalah hari ulang tahunnya. Tapi Rini tetap pura-pura dan menunjukkan sikap tenang di depan Gugun. Karena sebenarnya Rini telah menyiapkan kejutan besar pada pergantian hari nanti malam. "Iya memang, tapi kamu tahu nggak itu hari apa?" Rini berakting berpura-pura melihat jam dan berkata, "Udah dulu ya Gun, aku mau pergi sekarang, buru-buru nih, dadah, sampai jumpa besok." Seketika Rini berdiri dari posisi duduknya dan berpamitan pergi kepada Gugun. Padahal saat itu Gugun belum menyelesaikan pembicaraannya. Rin, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong." "Ya udah, hati-hati di jalan ya." "Iya, nanti malam aku telepon, jangan lupa diangkat ya." Dia sambil menganggukkan kepalanya. Saat sosok Rini sudah tak terlihat lagi, Gugun masih terdiam sejenak berpikir, kok Rini nggak ingat ulang tahun gue ya? Pukul 10 malam, terdengar suara dering ponsel dari atas meja di kamar Gugun. Gugun pun segera mengangkatnya ketika ia tahu itu telepon dari Rini. "Halo Rin, kirain kamu nggak jadi nelpon." "Iya Gun, tapi sebenarnya berbicara tentang nada cemas, hanya berpura-pura." "Kamu kenapa Rin?" "Aku lagi ada di taman kota nih Gun. Nggak ada kendaraan di sini, kamu bisa nggak jemput aku?"
Ah Rin, kamu buat aku jadi khawatir saja. Ya udah kamu tunggu ya, aku akan segera ke sana. Beneran nih? Iya, makasih ya Gun. Saat telepon terputus, Rini segera mempersiapkan semua kejutan yang ia telah siapkan untuk Gugun. Ia sangat ingin membuat Gugun kagum padanya. Setelah mengganti baju, Gugun segera mengambil motornya dan menancap gas untuk menjemput Rini di taman kota. Saat di perjalanan ingin ke sana, Gugun merasa ada sesuatu yang salah pada motornya. Ia merasa tidak nyaman sekali berkendara, tapi semua itu tak ia hiraukan. Ia terus saja mengendarainya tanpa sadar ia tidak terlalu memfokuskan pandangannya ke depan. Keras, tabrakan kencang dialami oleh Gugun. Ia menabrak sebuah mobil truk yang berkecepatan tinggi dari arah yang berlawanan. Itu membuatnya terpental dan terluka sangat parah pada bagian kepala. Motor yang ia kendarai pun ikut terpental jauh dan bahkan terlihat rusak parah. Warga yang ada di sana bergegas menyelamatkan Gugun dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera. Di taman kota, Rini masih setia menunggu kedatangan Gugun meski ia tahu sudah lumayan lama ia menunggu. Ia melirik jamnya, terlihat pukul 11 malam. Pikirannya pun berubah cemas, kenapa Gugun belum datang juga ya? Kamu di mana sih? Tiba-tiba ponselnya berdering. Sesaat setelah membaca nama di depan layar, ia terkejut. Ayah Gugun, ngapain ya telepon malam-malam? Pikirnya dalam hati. Halo, ada apa ya Pak? Telepon Rini malam-malam. Rini, maaf kalau Bapak ganggu. Bapak hanya mau ngasih kabar kalau Gugun kecelakaan. Apa Pak? Gugun kecelakaan? Bagaimana keadaannya Pak? Bapak belum tahu. Lebih baik kamu kesini ya. Baik Pak, Rini akan segera ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Rini segera pergi ke rumah sakit dengan segala kemampuannya. Ia secepatnya ke sana. Ia tak pernah berpikir akan terjadi hal semacam ini. Gugun kecelakaan. Ya Tuhan, selamatkan dia, pikirnya dalam hati. Badannya terasa lemas, jantungnya berdetak tak beraturan. Yang ada di pikirannya hanya Gugun. Ia sangat khawatir dengan keadaan Gugun. Ia takut hal buruk terjadi pada Gugun. Kalau memang itu sampai terjadi, hal itu sangat membuat ia begitu merasa bersalah karena telah menyuruh Gugun untuk menjemputnya di taman kota malam-malam begini.